Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan dan mempresentasikan tentang kepailitan dan likuidasi perusahaan. Sebelum masuk ke pembahasan, saya akan memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama, Ahmad Adan Kamal. Yang kedua, Akid Orden Ubah. Yang ketiga, Aldila Pradam Firmansyah. Dan yang keempat, saya sendiri, Muhammad Abdul Aziz. Untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh Saudara Akid Orden Ubah. Langsung saja kepada yang pertama, yang pengertian. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian kepailitan. Yang pertama adalah menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kepailitan. Yang dimaksud debitor adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di dalam pengadilan. Yang kedua adalah menurut Fuadi. Menurut Fuadi, kepailitan adalah suatu sitaan umum yang dijatuhkan oleh pengadilan khusus dengan permohonan khusus atas seluruh aset debitor atau badan hukum atau pribadi yang memiliki lebih dari satu hutang atau kreditur, di mana keadaan di mana debitor berhenti membayar utang-utangnya sehingga debitor harus segera membayar hutangnya. Yang ketiga, penjelasan kepailitan secara umum adalah pada dasarnya kepailitan adalah suatu kondisi atau keadaan ketika pihak yang berhutang atau debitur, yakni seseorang atau badan usaha, tidak dapat menyelesaikan pembayaran terhadap utang yang diberikan dari pihak pemberi utang atau kreditor. Keadaan ini sebenarnya merupakan hal yang lumrah terjadi dalam dunia usaha, sedangkan secara bahasa pailit berasal dari bahasa Belanda yaitu vailet yang memiliki arti macet dalam pembayaran, melakukan pembayaran. Yang kedua, di sini saya akan menjelaskan tentang syarat untuk dinyatakan pailit yang dimana diatur pada Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban. Yang pertama yaitu harus mempunyai minimal 2 kreditor atau lebih. Jadi syarat seorang badan usaha dinyatakan pailit adalah minimal mempunyai 2 kreditor atau lebih. Dalam mengajukan terhadap pengadilan, debitor harus terbukti memiliki 2 kreditor. Apabila hanya satu saja, maka tidak sah dalam diajukan dalam pengadilan. Yang kedua adalah tidak membayar hutang secara lunas sedikitnya 1 hutang. Jadi, kedua adalah debitor tidak dapat atau tidak mampu membayar hutangnya terhadap kreditur minimal 1 hutang menurut perjanjian yang berlaku. Apabila debitur memiliki kemampuan membayar hutangnya, maka belum bisa dinyatakan pailit. Yang ketiga yaitu utang tersebut telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Apabila seorang debitur memiliki hutang dan sudah jatuh tempo pembayarnya dan tidak dapat membayar lunas hutangnya, maka debitur bisa dinyatakan pailit. Yang keempat, permohonan pailit bisa atas permohonan 1 atau lebih kreditornya. Dalam permohonan pailit, apabila debitur sudah terbukti dan dapat dibuktikan tidak dapat membayar hutangnya, maka kreditur dapat mengajukan permohonan kepailitan kepada keadilan atau kepada pengadilan dan untuk segera diproses secara hukum dan dapat diselesaikan masalahnya secara hukum yang dimana diatur pada undang-undang tersebut. Terima kasih kepada Saudara Akid Orden Ubah yang telah menyampaikan materinya. Untuk materi yang kedua akan dijelaskan oleh Saudara Ahmad Ahdan Kamal. Materi yang akan saya sampaikan yang pertama yaitu adalah 3 jenis kreditur dalam kepailitan. Adapun yang pertama yaitu kreditur preferen. Kreditur preferen adalah kreditur yang punya hak istimewa atau hak prioritas. Kreditur preferen dapat didahulukan pelunasannya karena mempunyai sifat karena berdasarkan sifat piutangnya. Adapun yang kedua yaitu kreditur separatis. Kreditur separatis yaitu kreditur yang didahulukan dari kreditur-kreditur yang lainnya dikarenakan kreditur separatis memiliki hak memegang jaminan kebendaan. Yang ketiga yaitu kreditur konkuren. Meskipun kreditur konkuren tidak memegang jaminan,
tetapi dapat menagih debitur berdasarkan perjanjian tertentu. Selanjutnya yaitu penundaan kewajiban pembayaran hutang. Penundaan kewajiban pembayaran hutang yaitu prosedur yang dapat dilakukan oleh debitur untuk menghindari kepailitan. PKPU terbagi menjadi dua. Yang pertama PKPU sementara, yang kedua PKPU tetap. Adapun PKPU sementara yaitu pengajuan PKPU baik oleh debitur maupun kreditur harus disertai dengan alasan jelas dan berkas-berkas yang membuktikan adanya utang piutang antara pihak pemohon dengan termohon, termasuk jumlah utang debitur dan jumlah piutang di masing-masing kreditor. Jika dianggap telah memenuhi syarat, maka pengadilan negeri dapat segera memutus permohonan tersebut dengan PKPU sementara. Putusan PKPU sementara merupakan pendahuluan yang diberikan oleh pengadilan niaga bagi pemohon maupun termohon, dalam hal ini debitur juga kreditur, untuk berdamai. Selanjutnya yaitu PKPU tetap. Mekanisme PKPU tetap diajukan debitur untuk memperoleh perpanjangan waktu, menyusun rencana perdamaian yang akan ditawarkan kepada para kreditor. Tak hanya itu, PKPU tetap juga dapat diajukan apabila para kreditor belum memberikan keputusan atas rencana perdamaian yang diajukan debitur. Yang selanjutnya yaitu asas hukum yang dapat digunakan dalam PKPU. Yang pertama adalah asas good faith atau asas itikat baik. Asas itikat baik yaitu memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang beretikat baik. Asas ini berkaitan dengan asas equity, yaitu kepatutan. Dalam arti jika asas-asas etikat baik lebih merupakan keinginan secara pribadi yang subjektif. Selanjutnya ada asas sic ut servanda, yaitu perjanjian yang harus ditaati. Proses kepailitan bagi setiap orang atau badan hukum dapat dinyatakan pailit jika 1. Perusahaan atau orang yang bersangkutan benar-benar telah berada dalam keadaan berhenti membayar. Yang kedua yaitu lebih dari 2 orang kreditur yang piutangnya sudah dapat ditagih. Permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang dapat diajukan dalam rangka penawaran rencana perdamaian. Selanjutnya asas sic ut servanda, yaitu perjanjian yang harus ditaati. Proses kepailitan bagi setiap orang atau badan hukum dapat dimintakan pailit jika yang pertama, perusahaan atau orang yang bersangkutan benar-benar telah berada dalam keadaan berhenti membayar. Yang kedua, lebih dari 2 orang kreditur yang piutangnya sudah dapat ditagih. Permohonan penundaan kewajiban pembayaran hutang dapat diajukan dalam rangka penawaran rencana perdamaian yang meliputi penawaran pembayaran secara penuh atau sebagian kepada kreditur konkuren yang dilakukan oleh debitur yang tidak dapat atau memperkirakan bahwa ia tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang salah jatuh tempo dan dapat ditagih. Tertuang dalam pasal 212 nomor 4 tahun 1998 tentang Undang-Undang Kepailitan. Terima kasih saudara Ahmad Ahdan Kamal yang telah menyampaikan materinya. Untuk materi yang terakhir akan dijelaskan oleh saudara Aldila Pradana Firmansyah. Ya, selanjutnya dilanjutkan dengan perbedaan penundaan pembayaran utang dengan kepailitan. Perbedaan penundaan pembayaran utang dengan kepailitan. Perbedaan prinsip antara PKPU dan kepailitan. Yang pertama, dilihat dari segi waktu pemberian penundaan pembayaran dan kepailitan. Pada penundaan pembayaran pemohon itu harus diajukan oleh debitur sebelum ia dinyatakan bangkrut ataupun pailit oleh pengadilan. Jadi, debitur tidak diperkenankan mengajukan permohonan penundaan pembayaran apabila ia sudah ada keputusan kepailitan atau sudah dinyatakan pailit. Yang kedua, keadaan tertunda, di mana kedudukan debitur ataupun si pailit itu sedemikian buruknya sehingga wewenang tertindak terhadap harta bendanya akan hilang. Akan tetapi berbeda dengan penundaan pembayaran yang mana
pihak tertunda masih berwenang untuk bertindak terhadap harta bendanya dan bahkan masih berwenang atas dendanya itu. Yang keempat, hakim pengawas. Dalam lembaga penundaan pembayaran, keberadaan hakim pengawas masih sangat diperlukan, sebagaimana yang ditentukan oleh pasal 214 ayat 2 UU nomor 4 tahun 1998. Hal ini didukung pula oleh UU nomor 4 tahun 1999 pasal 224 yang berisi hakim pengawas dapat mengangkat tim ahli untuk melakukan pemeriksaan dan menyusun laporan tentang keadaan kekayaan debitur beserta rekomendasinya. Selanjutnya, likuidasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, likuidasi adalah pembubaran perusahaan sebagai badan hukum yang meliputi pembayaran kewajiban kepada para kreditor dan pembagian harta yang tersisa kepada para pemegang saham atau persero. Tujuan utama dari likuidasi itu sendiri adalah untuk melakukan pengurusan dan pembesaran atas harta perusahaan yang dibubarkan tersebut. Tahap likuidasi wajib dilakukan ketika sebuah persero dibubarkan, di mana perusahaan persero tersebut bukanlah akibat dari penggabungan dan peleburan. Perseroan yang dinyatakan telah bubar dapat dilakukan perubahan hukum, kecuali diperlukan untuk pembesaran semua urusan perseroan dalam rangka likuidasi. Tahap-tahap likuidasi. Yang pertama, tahap pengumuman dan pemberitahuan pembubaran perseroan. Terhitung sejak tanggal pembubaran perseroan, dalam jangka waktu paling lambat 30 hari, likuidator wajib memberitahukan kepada para kreditor mengenai pembubaran perseroan dalam surat kabar dan berita negara Republik Indonesia. Selanjutnya, likuidator juga wajib memberitahukan pembubaran perseroan kepada menteri untuk dicatat dalam daftar perseroan bahwa perseroan dalam likuidasi. Pasal 147 ayat 1 UU PT. Yang kedua, tahap pencatatan dan pembagian harta kekayaan. Menurut pasal 149 ayat 1 UU PT, kewajiban likuidator dalam melakukan pembesaran harta kekayaan perseroan dalam proses likuidasi harus beberapa pelaksanaan. Yang pertama, pencatatan dan pengumuman kekayaan dan utang perseroan. Yang kedua, pengumuman dalam surat kabar dan berita negara Republik Indonesia mengenai rencana pembagian kekayaan hasil likuidasi. Yang ketiga, pembayaran kepada para kreditor. Yang keempat, pembayaran sisa kekayaan hasil likuidasi kepada pemegang saham. Dan yang terakhir, tindakan lain yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan pembesaran kekayaan. Tahap selanjutnya yaitu pengajuan keberatan kreditor. Kreditor dapat mengajukan keberatan atas rencana pembagian kekayaan hasil likuidasi dalam jangka waktu paling lambat 60 hari sejak tanggal pengumuman pembubaran perseroan. Tahap yang keempat yaitu pertanggungjawaban likuidator. Likuidator bertanggung jawab pada RUPS dan pengadilan yang menyatakan atas likuidasi perseroan yang dilakukan dan kurator bertanggung jawab pada hakim pengawas atas likuidasi perseroan yang dilakukan. Pasal 152 ayat 1 UU PT. Tahap terakhir yaitu pengumuman hasil likuidasi. Likuidator wajib memberitahukan kepada menteri dan pengumuman hasil akhir proses likuidasi dalam surat kabar setelah RUPS memberikan pelunasan dan pembebasan kepada likuidator atau setelah pengadilan menerima pertanggungjawaban likuidator yang ditunjuknya. Ketentuan tersebut berlaku juga bagi kurator yang bertanggung jawab telah diterima oleh hakim pengawas. Pasal 152 ayat 3 dan 4 UU PT. Terima kasih kepada para pemateri yang telah menyampaikan materinya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.